kesel kenapa? Ini yang nyela-nyela, ya kebetulan yang kena celah tuh bahasa Malaysia sama ini. Akhirnya dicela lagi sama bahasa orang Malaysia nyela Indonesia. Gue bilang kayak Nah gitu. itu kalau gitu lu langsung ini repost. Gue kalau kayak gitu, gue langsung repost. Gue bilang ujaran kebencian. Nah itu biar dia take down gitu loh, supaya tidak ada lagi yang main celah-celahan. Gitu. Enggak, karena kalau ada aja gitu maksud gue yang kayak begitu, jangan kebencian kan yang, kayak sekarang. Sampai gue berpikir gini loh, jangan-jangan kalaupun ada perang gara-gara cyber war nih, habis itu kan langsung ke perang fisik gitu, yang kalau amit-amit. Gue kemarin lihat film perang yang tahun 1937 di Cina. Iya. Yang di itu ya, TV itu ya. Iya, gue bilang begini sama bini gue. Jangan sampai amit-amit kita ngalamin perang. Iya. Karena duit kita juga nggak berlaku, mau ngapain kagak ada yang dagang. Iya, ini corona aja udah bingung gitu, apalagi jangan sampai gitu. Makanya punya akhlak yang benar, makanya benar tuh ada yang bilang revolusi akhlak. Iya, akhlaknya dibenerin gitu loh. Lo mau apa juga. Sekarang jempol sih kadang-kadang suka lepasan gitu. Iya, kadang-kadang aneh gitu. Mencela bahasa orang, bahasa negara. Itu gunakan yang kreatif. Gue demen tuh kalau ada yang ngirimin pesan motivasi, terus siraman rohani, itu enak kita nontonnya. Iya nggak? Yang bikin malu lagi, yang ada orang Malaysia itu malah ngebanggain Indonesia. Kan ada tuh yang akun itu yang bikin 10 nama negara Asia itu yang punya makanan terpedas. Nah, orang Malaysia dibelain, dia bilang makanan ayam geprek paling pedes gitu. Indonesia. Saya orang Malaysia tapi suka Indonesia. Nah, kayak gitu yang diangkat tuh. Gue pernah juga tuh waktu perang-perang kayak begitu, Malaysia Indonesia, gue pasang bendera 2. Bendera Indonesia sama Malaysia depan rumah gue. Kebetulan gue punya bendera Malaysia juga, waktu ke Malaysia gue beli tuh. Nah ada kejadian kocak tuh, gue nggak ngerti bahasanya dia, tapi gue yakin itu istrinya mau jahil sama gue, tapi dimarahin sama lakinya. Maksudnya? Dia jualnya lebih mahal, tapi lakinya nggak ngasih. Gue dikembaliin lagi duitnya, ada lebihannya. Gitu. Mungkin iba kali ngeliat lo, Bos. Bukan, dia tidak. Kan pelancong. Kategorinya pelesir, gue pelesiran, pelancong. Gue pikir kayak gue dan Johnny Kupro itu yang robek-robek baju gitu. Gue rapi, gue kan ke Sarawak, gue dulu tuh ke Sarawak, gue beli di sana. Itu masih ada hubungan sama biawak itu? Kagak, beda loh. Ada ini bahaya nih. Itu kagak di TikTok. Jadi pas gitu gue nginep, ternyata yang bis antar jemputnya itu orang Sunda. Orang Sunda di sana, drivernya ternyata. Jadi, tapi tetap aja udah kagak ngomong Sunda, ngomong Melayu. Besok pagi tak jemput gitu ya. Jam berapa? 10:30. Bener nih 10:30. Kan 10:30. 10:30. Kita yang salah. 10:30. Orang belum sampai jam 11. Iya kan? Nah, berarti salah itu cara pandang. Kalau kita optimis, Pak. Bukan optimis, serakah. Bukan. Artinya kita udah memandang angka 11-nya dulu. Gitu. Kita udah optimis. Kalau kan ada yang bilang nih, yang kalau motivator itu, lo kalau menurut lo ini setengah penuh apa setengah kosong? Gitu. Jadi kalau yang optimis itu setengah penuh. Gitu. Gitu tujuannya penuh. Kalau setengah kosong itu pesimis. Kalau kita orang Indonesia setengah 11 optimis, kita jam 11 masih hidup. Padahal gak ada yang jamin. Gak ada yang jamin. Cakiting habis ngomongin revolusi akhlak, mengenai akhlak di jalan, habis pulang siaran keserempet. Ada yang jamin. Ada anak Rawabelong. Rawabelong. Gue kalau Rawabelong gue inget tuh zaman dulu gue siaran di sono ada radio tuh. Zaman gue bujangan gue siaran di sono radio dekat Batu Sari dekat Rawabelong. Rawabelong tuh terkenal makanan toko bunga sama makanannya ketupat sayur. Ketupat sayur sama nasi uduk ya. Nasi uduk tuh Rawabelong. Terkenal ya. Udah lama datang bubur ayam juga ada di situ. Tapi legendanya udah ketupat sayur di sana. Oh gitu ya. Itu emang sayurnya medok, enak deh pokoknya. Berani bumbunya. Apa namanya, kayak orang Jawa gitu, medok gitu. Bukan bahasanya medok, maksudnya itu bumbunya tuh kental. Ya kalau tahu itu beda lagi kalau medoknya. Banjir, hati-hati, hujan udah turun lagi, masih turun ini. Ini gerimis nih, iya. Masih gerimis. Gitu di Rawabelong, gue kadang-kadang bingung. Ini kadang-kadang ada kesatuan. Apa gue bilang? Apa Rawabelong itu dekat sama Rawapapan nih?
Bukan, itu rawa bolong kali. Rawa bolong itu rawa belong, rawa papan, rawa mangun itu satu arah kali deket-deketan. Jauh, rawa dulu. Makanya Jakarta kalau banjir jangan heran. Dulu rawa semua kebanyakan. Sementara rawanya udah jadi perumahan. Iya. Jadi kalau banjir mah ya terima aja. Tadinya serapan air udah nggak bisa nyerap air lagi. lagi. Udah nggak nyerap. Nah di Rawa Belong itu ada teman kita tuh yang punya sanggar si Pitung, Haji Bahtiar. Iya, gitu belum datang ke sono, disuruh datang ke sono podcast belum datang. Maaf Bang Haji, ntar Bang Haji. Ya, kita buat konten di itu juga, buat konten di Bed Study juga kita kirim ke sono. Banyak di situ yang palang pintu ya. Palang pintu banyak ya di situ. Tapi emang palang pintu Betawi banget palang pintu. Paling rame nih pernikahan. Anak-anaknya dia itu ada yang viral. Yang itu anak-anaknya dia yang pantun itu, yang si gendut sama si itu yang anak Pitung. kecil itu. Iya, Pitung itu yang ternyata Pitung itu masih hidup. Anak kecil itu. Anaknya si Bahtiar itu namanya Pitung. Coba itu. Cakep tuh, udah gitu ganteng lagi di Pitung itu mah bakalan jadilah. Ya insya Allah jadi. Punya bisa silat. Udah sekarang udah masuk TV juga. Iya, udah sering mau Pitung mah. Kalau teman-teman juga maksud gue gini loh, salah satu buat menghidupin budaya itu ya dari anak-anak ini nih yang sekarang dididik gitu biar tahu akar budaya Betawi atau budaya-budaya yang lain kan. Iya benar. Iya, jadi biar enggak jangan-jangan tadi. Dan sekarang kan Menteri perekonomian kreatif itu juga bininya orang Betawi, Bang Sandi itu bininya orang Betawi. Iya. Gitu. Mudah-mudahan nanti kesenian Betawi makin maju nih, apalagi kan sekarang kayak kemarin tuh dilakukan oleh Yayasan Benyamin Sueb. Ada virtual ke sanggar-sanggar 10 sanggar loh. Orang lagi pandemi gini dikunjungi sanggar-sanggarnya. Masih jalan ya kegiatannya. Gua kebagian ada 3 kali job MC. Tapi gini, yang gue salut alhamdulillah kan memang gue juga driver ojek online lah. Gue buka identitas saya. Enggak, yang dagang makanan ada bos di depan rumah gue. Dia baru buka rumah makan Cianjur. Oh gitu. Jadi emang selalu nutupin tuh itunya tuh. Pengunjungnya tuh depan rumah nutupin pagar gue. Kalau mau keluar kan nganterin makanan gue tutupan tuh, gue pasang muka BT aja. Kelar ntar dikirimin makanan sama dia tuh sehari sekali gitu, dikirim makanan. Jadi gue ngontak dapat makanan itu deh. Nah kalau gue udah bikin makan nggak BT lagi nggak udah. Lu endorse aja lo, liput masukin. Pendul apa sih pendul? Di mana pendul? Penduel di mana penduel? Ini nggak tahu itu harus pendul kali. Nggak tahu itu streaming ya dari Facebook ya. Dari Facebook. Ini kan Facebook. Iya. Banyak Pak Kembar ya, semua hati-hati kalian. Yang banjir mudah-mudahan cepat surut airnya. Ya. Itu anaknya tikus. Anaknya tikus gimana? Surut. Bukan dicurut. Kalau curut mah perengus baunya. Dijaga segala macam, top kontak jangan di bawah, coba dinaikin semua itu, dilihatin lagi sebelum tidur. Yang punya anak hati-hati, apalagi anaknya masih balita, harus perlu di pengawasannya lebih ketat. Tuh bau bawang putih lagi. Lo yang punya anak hati-hati, anaknya mesti hati-hati juga kagak? Anak hati-hati jangan sampai bapak ibunya hilang. Dijagain anaknya itu lagi banjir ntar. Zaman dulu sering banget tiba-tiba anyut anak itu. Iya. Tadi kayaknya ada di grup SMP 85, di grupnya gue angkatan 88 nih. Ada info di Cikeas ada hanyut anaknya. Tahu tuh, gue belum baca surat, udah siaran. Itu udah ketemu nanti tuh kadang harus banget mobil aja keseret tuh. Ya itu dia. Iya, mobil keseret tuh, apalagi bocah-bocah kecil itu kan juga. Diliatin, dihitung deh anaknya di merek pakein baju bola deh, pakein baju bola. Kasih nama. 1, 2, 3, 5. Jadi pada tahu tuh orang tuanya, oh dikumpul semua anak gua. Gitu kan kebanyakan anak kadang-kadang bingung. Iya, mendingan masukin kandang anaknya. Pokoknya gimana biar aman dah tuh anak ya. Anak gua pernah ketawa nih. Gimana? Gua panggil orang kan. Bahtiar gitu kan. Papa emang kenal? Enggak, itu dia pakai kaos tulis baplak kakek Bahtiar. Bisa kaos itu. Temen gue lebih gila lagi zaman SMP ya. Kita kan lewatin gang tuh, jalan lah ke rumah teman gue itu kan. Ada bapak-bapak di depan rumahnya pakai peci haji. Gue negur aja. Pak Haji gitu. Emang lo kenal? Kagak. Itu kejadian juga barusan nih. Mau siaran kan di UIN tuh putar balik kan mau ke Logoso kan. Iya. Ada polisi cepet biasa, Pak Oga.
Ya udah gue buka kaca dong. Buka kaca gue kan, ya biasa kan. Iya. Dipanggil apa? Iya. Makasih Babe. Lah. Ini kan kira pecin. Gue dipanggil Babe gue. Biasanya manggil Babe gue itu talent-talent gue, model-model gitu. Ini Pak O nggak manggil gue Babe juga. Kejadian juga, ini kan uban nih, udah di uban. Iya. Gue nganterin itu dong, nganterin makan dong biasa. Terus dia bilang, makasih Om. Gue kesel banget Om. Yang manggil juga udah tua juga, manggil ke gue. Gue pernah lebih lucu belum lama nih habis Jumatan kemarin. Gue pakai begini kan, mau pakai masker. Iya. Gue belajar gini. Iya. Ada lagi Bu? Aduh, Mbak. Saya dimakan ibu saya cantik ya Mbak ya. Tahu ibu gue. Udah gitu gak ada kumis lagi. Iya, untung pelawak kalau ini gituin, gue kagak tersinggung kan. Gue ketawain, gue bilang, saya cantik ya Mbak dipanggil. Perspektifnya orang beda-beda kan. Kalau orang yang baperan pasti emosi. Yes. Oh ya, tapi karena gue komedian ya gak? Gue nggak baperan, gue malah ajak bercanda. Saya cantik ya Mbak dipanggil ibu. Sama pom bensin, sering pom bensin. Gue ngisi bensin. Enggak, rambut tuh diliap lagi. Diliap. Tapi sih bahasa emak gue deh, pokoknya itu bahasa emak gue itu diriap. Oh Bekasi katanya tadi yang itu Bekasi. Oh Bekasi. Rambutnya diriap. Jadi kayak lo bikin TikTok di depan aja. Yang like itu banyak. PYP TikTok gue. Di depan. Kan gue ngambil angle-nya separuh nih badan lo nih. Itu ada lekukan lagi pinggangnya. Gue orang gendut begitu masih ada lekukan. Bukan ini, bukan body shaping. Ada lekukannya jadi orang pikir cewek. Gitu, rambutnya diriap. Ya Allah, gue bilang udah. Gue bener gue paling boros sampo, anak gue juga rambutnya panjang semua, bini gue segini semua. Cewek semuanya wajar aja cewek. Ya gue biar gitu. Sekarang lo kenapa sih rambut tuh dipanjangin? Gue jadi ya sejak gue pindah ke Pamulang kan daerahnya Tangsel itu daerah Banten. Nah, sejak gue tinggal di Banten nggak bisa dipotong. Maksud lo apa? Nggak bisa dipotong, apa ikutin kuku? Gitu nggak bisa dipotong. Jadi gue seneng aja gini. Gue apa karena lo terinspirasi dari filmnya Babe, Samson gitu, kekuatan lo ada di rambut tapi gimana? Gue inget dulu zaman gue kuliah di IKJ. Pernah emang kuliah? Kuliah gue rambut gue panjang dulu, gondrong desa dulu, gondrong dangdut. Kayak lupus. Sekarang gondes ya, gondong desa. Gondes tuh. Gue gondrong jawara kalau sekarang. Jadi bokap gue nggak ngomongnya gini, rambut tuh potong, kalau nggak terlalu tidur gue potong tuh rambut, kata bokap gue tuh. Iya geras sih. Ya udah akhirnya gue potong lah ya gitu. Dan sekarang kan bokap gue udah meninggal 2005. Gue panjangin aja, bokap gue udah nggak ada. Ntar dimimpiin. Tapi ada juga talent gue bilang gini. Enggak, gue kasarnya gini tau guys. Ini biar orang tahu aja semuanya. Begitu gue boncengan sama dia naik motor, rambut tadi ke mulut gue. Bukan jijik enggak. Gue kan bisa apa namanya ribet aja mulut gue gitu, rambut ke belakang semua. Itu kalau naik motor kita sering naik mobil. Jadi gini juga Pak sebenarnya, talent gue juga bilang pernah, Babe kan talent gue manggil gue Babe. Lo kan manajemen. Iya, manajemen artis kan buat penyanyi-penyanyi baru. Terus rambutnya potong Babe, rapiin. Gini Neng, kalau gue rapi, klimis, ntar bisa kan lu jalan sama gadun. Mending kalau gua gondrong orang. Apa sih gadun? Gadun itu sugar daddy. Oh, sugar daddy. Jadi om senang. Senang. Yang suka membiayai Barbie gitu kan. Terus? Nah, kalau gua rambutnya gondrong, orang mikir cuma dua. Kalau gak gua manajer, gua tukang pukul lu. Karena aman lo jadinya. Oh iya gitu ya, Be. Iya. Ya deh, Be, panjangin aja gitu. Ada manfaatnya. Dan orang mikir kemikiran dua nih. Gue gondrong, anak band, atau gue preman gitu doang. Atau kalau gue beda gue. Apa? Lu cewek kalau nggak bencong gitu. Kalau bencong kan liar. Masa kayak gini bencong? Dasar bencong. Gak mungkin lah. Enggak gimana enggak. Gue masih nggak terima alasan itu. Alasan gue gini, gue seneng. Gondrong bagaimana ceritanya? Ya gue emang pas dari 2009 tuh gue gak pernah potong. 2007 2007 tuh gak pernah potong. 10 tahun lalu? Iya, gue 13 tahun lalu? Gue pindah ke Pamulang itu 2007. Tapi kan panjang terus lama-lama. Iya dulu kan udah segini. Enggak, dipotong nggak sempet, nggak dipotong ujungnya kadang kukunya dipotong, kuku dipotong. Kalau nggak dipotong, kalau suka di rumah guru suka dikasih penggaris. Cita-cita lo mau jadi jenglot apa gitu gue? Kan masih kan emang nggak potong, emang sengaja nggak potong. Sengaja. Bini gue juga bilang, Pak potong Pak. Tapi gue lebih suka emang, gue lebih nyaman dengan begini gitu loh. Identitas gue, karena kebukti gue ketemu lagi sama
Pak Benyamin Daphni kan di Bintaro. Pak, masih ingat saya nggak yang di Gria Jakarta? Oh iya, saya ingat rambutnya. Nah, dia ingetin rambutnya bukan muka gue. Malam Pak Benyamin selamat ya. Ucapin selamat lu, Tangsel. Oh, iya. Wali kotanya selamat Bapak Benyamin dan Bang Pilar ya. Bang Pilar, semoga berkah, amanah, warohmah. Pokoknya tambah bagus gitu deh, Pak. Di bawah ya. Bapak Tangsel lebih maju. Wah, luar biasa, luar biasa. Ya kalau Tangsel lebih maju, kalau Tangsel lebih maju bisa PP Pondok Indah. Gimana sih lu? Oh iya. Udah segitu aja, jangan maju-maju. Enggak, maksudnya pembangunan. Oh, pembangunan. Oh, kira wilayahnya. Pak, jadi Bapak kalau butuh talent apa bisa? Iya. Pak, Bapak saya MC-in menang, Pak. MC-in lagi, Pak. Bapak mau bikin konten tentang ini, Pak, penyuluhan bisa. Bisa. Bapak mau jadi bintang tamu podcast Bos Endro boleh, Pak. Syutingnya di Kapengkong, Pak. Tapi gini loh, maksud gue kalau memang orang sudah dekat dengan rakyat segala macam, orang juga milih nggak ini lagi. Iya, lu nggak nyangka kan? Itu grup WA, Betawi Bagian Baik. Salah satu adminnya siapa? Itu Pak itu. Bang Ben. Iya, Bang Benyamin Daphni. Hebat deh. Ada beliau di situ. Biar lebih dekat sama rakyat. Iya. Gitu. Gue juga dekat kok sama rakyat. Oh, lu wali kota emang? Rakyat. Nah, terus buat yang masih banjir juga nih, hati-hati sama apa namanya, genangan-genangan jangan ditaruh, kadang-kadang lubang, Pak. Wah, iya lubang. Ada kemarin ada juga viral tuh di tol kan. Ada lubang. Di tol ada lubang, lu serius lu? Iya, di video TikToknya ada tuh, sampai berapa mobil tuh pecah pada bannya tuh. Oh, yang Jasa Marga ada di situ. Yang tolnya yang hancur itu bukan? Iya, tolnya hancur. Yang tol Cipali ya, bukan nih? Arah mau ke bandara kalau nggak salah itu. Oh. Iya, sampai beberapa mobil peleknya pecah, bannya pecah gitu kan. Bannya pecah. Iya, dan itu harus memang diganti sama pihak pengelola tol. Oh, diganti sama Jasa Marga ya? Harus, wajib, karena ada di area dia kan, dan itu kesalahan dia kan, memang lubang jalanan harusnya tidak boleh. Servisnya dia. Iya, jalan tol tuh harusnya kalau ada lubang tapi besok tetap sih, ya kalau lagi kondisi kayak gini juga berhati-hati, kecepatan juga dijaga. Iya. Dijaga. Tapi kalau lo naik becak nih, Pap, terus bocor hujan kan? Bocor, gimana supaya nggak bocor? Dia pakai penutup itu kan ada bang beca biasanya. Salah, buka kapnya, nggak bocor. Kalau kehujanan. Ya ini kan hujanan nggak bocor. Dah. Tahan dulu ya, Benz Cafe-nya udah mau ditutup. Ikan hiu makan bawang bombay. See you, bye-bye.